Pemirsa, sistem penerimaan peserta didik baru banyak menuai protes. Calon siswa yang berprestasi banyak yang ditolak, sementara calon siswa yang tinggal jauh dari sekolah justru diterima. Orang tua dan wali murid berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat. Masa merasa pemerintah Kota Depok tidak memberikan solusi bagi siswa yang ditolak masuk ke sekolah negeri, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin. Mereka mengaku selalu ditolak karena masalah administrasi di tiap sekolah negeri di Depok. Padahal anak mereka termasuk siswa berprestasi. Di depan anggota DPRD Bantul, belasan orang tua murid ini mengeluhkan nasib anak mereka yang tidak diterima di sekolah negeri. Mereka mengeluhkan peraturan Kemendikbud yang mengutamakan usia peserta didik hingga anak mereka tidak diterima karena kalah dari segi usia. SMP 1 sampai 2, terus di SMP 1 sudah terbuang, masuk ke SMP 2. SMP 2 di situ kan kita tetap pantau terus. Ternyata di SMP 2 juga hilang, namanya nggak ada. Sementara kalau lihat nilai itu dari atas ya. Sekolah itu nomor 3, iya itu ranking 3. Protes serupa juga dilakukan orang tua siswa di SMA Negeri 1 Kisaran, Sumatera Utara. Mereka menduga adanya kecurangan dalam penerimaan siswa baru terkait zonasi jarak tempuh sekolah. Menanggapi aksi protes, pihak sekolah mengaku hasil dari tes online ditentukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi demo orang tua murid perihal jalur zonasi PPDB SMA Negeri 1 Kisaran, Sumatera Utara, sudah bersama kami Febrina Permata langsung dari Medan, Sumatera Utara. Ya, selamat siang Febrina, bagaimana tindak lanjut dari demo orang tua murid yang menuding bahwa terjadi kecurangan pada jalur zonasi di sana? Dan juga pemirsa, pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2020 sudah diumumkan pada Senin 29 Juni lalu, dan para siswa yang berhasil lolos pada saat pendaftaran maka dipersilahkan untuk melakukan verifikasi berkas dan juga pendaftaran ulang yang sudah mulai dibuka sejak tanggal 30 Juni hingga tanggal 6 Juli mendatang. Sebagian dari para peserta didik yang tidak dinyatakan lolos pada saat melakukan pendaftaran melalui online, ini melakukan aksi unjuk rasa, terutama orang tua mereka melakukan aksi unjuk rasa karena ketidakpuasan dengan hasil dari pengumuman penerimaan peserta didik baru tersebut. Dan untuk menanggapi apa kemungkinan yang terjadi sehingga mengakibatkan beberapa orang tua peserta didik tersebut melakukan aksi demo, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumut yang juga merupakan Ketua Panitia PPDB Online Sumut tahun 2020, Pak Alpian Hutahuruk. Selamat siang Pak Alpian. Selamat siang Bu, selamat siang. Ya, baik Pak, seperti kita ketahui ini di berbagai daerah terkhususnya di Sumatera Utara sudah terlihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para ibu-ibu yang tidak terima dengan hasil yang menyatakan bahwa anak mereka tidak lolos berdasarkan jalur zonasi. Sebenarnya Pak, kemungkinan apa sih yang terjadi di lapangan ini sendiri sehingga masih ada juga yang tidak paham dan juga dinyatakan tidak lolos Pak? Jadi begini, ada sebagian orang tua murid termasuk juga calon peserta didik itu merasa kecewa karena dia merasa lebih dekat rumahnya ke sekolah. Itu khusus jalur zonasi SMA ya, SMA negeri. Kalau SMK itu berdasarkan nilai. Sementara dia dengar ada orang yang lebih jauh rumahnya lulus gitu. Jadi di Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dan turunannya Pergub Peraturan Gubernur Sumatera Utara dan Juknis PPDB disebutkan salah satu pasal bahwa calon peserta didik baru itu boleh menggunakan surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa. Jadi bisa jadi ini calon peserta didik ini menggunakan itu sehingga bisa lulus dia karena menggunakan surat keterangan ini. Kami dari panitia tentu kan tidak bisa menggagalkan itu karena itu berdasarkan aturan mereka menggunakan surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa. Lalu Pak, ini
dari berita sebelumnya ini ada sekitar 20.000 lebih kuota yang masih tersedia di Sumatera Utara untuk bisa dilakukan pendaftaran ulang kembali oleh para siswa yang sebelumnya tidak lolos untuk mengikuti pendaftaran ini. Kapan Pak mulai pendaftaran ini dibuka? Iya, jadi ini seperti di Kisaran juga di Karo itu kemarin mereka menuntut penambahan daya tampung ya di beberapa sekolah favorit di SMA 1 biasanya seperti itu. Kami mengatakan tidak mungkin kami tambah daya tampung sementara masih ada 20.000 lebih yang belum terisi kuotanya. Khususnya di Kabupaten Asahan itu data kami ada 185 lagi kursi SMA negeri dan 131 kursi SMK negeri yang belum terisi. Jadi itu dulu terisi. Baru nanti kita berpikir langkah selanjutnya atau apalagi kan ada juga sekolah swasta gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Alpian atas informasinya. Ya pemirsa, demikian saya laporkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumut. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Febrina Permata melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengumumkan akan membuka seleksi PPDB dengan zonasi RW sekolah. Langkah ini sebagai solusi bagi calon peserta didik yang gagal diterima di sekolah negeri meski tinggal satu lingkup RW dengan lokasi sekolah. Dan berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana. Di mana ada siswa yang berada satu RW dengan sekolahnya ini belum dapat diterima, maka hari ini kami mengumumkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk bina RW sekolah. Ini akan kami buka di tanggal 4 Juli dan lapor diri pada tanggal 6 Juli. Jadi kan sebaran kriteria itu tidak sama. Ada RW yang ketika ditambah rombongan belajarnya, tapi di sana anak-anaknya sedikit. Nah, ada RW yang memang anak-anaknya melebihi dari rombel yang ada. Sehingga ini seleksi berikutnya kami menggunakan dengan seleksi usia. Ini kan juga kepada masyarakat tadi harus diingat bahwa sebaran penduduknya di tiap sekolah tidak sama. Jadi nanti ketika satu RW ternyata memang banyak, itulah maka tadi usia kami akan lakukan seleksi ya. Jadi gitu. Masih terkait PPDB, pemirsa, pendaftaran peserta didik baru di SMPN 2 Rejo Tangan, Tulung Agung sepi pendaftar. Hingga kini sekolah negeri tersebut hanya ada 3 pendaftar saja dari kuota minimal 128 siswa. Sekolah tetap membuka kesempatan bagi pendaftar hingga akhir Agustus mendatang. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Rejo Tangan, Tulung Agung, Jawa Timur saat ini hanya didaftar 3 calon peserta didik. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2020 hanya didaftar oleh 2 siswa berasal dari jalur afirmasi dan 1 siswa dari online. Total jumlah batas kapasitas yang disiapkan mencapai 128 siswa atau setara dengan 4 kelas. Pihak sekolah menilai terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan minimnya pendaftar, diantaranya banyaknya sekolah swasta yang berada di lingkungan sekitar. Terdapat 9 SMP swasta yang dekat dengan sekolah ini, bahkan dalam sistem zonasi mereka juga kalah bersaing dengan SMP negeri lain yang jaraknya juga berdekatan. Tahun ajaran 2020-2021 masih 3 orang. Dari Paku berapa, Bu? Dari Paku 128, 4 kelas. 4 kelas. Itu terkait dengan jumlah siswa yang masih belum maksimal ini, langkah yang diambil seperti apa? Ya, masih tetap membuka pendaftaran sampai tak terhingga. Di Tulung Agung sendiri terdapat 28 SMP yang jumlah siswanya tidak mencapai pagu yang ditetapkan. Mereka diperbolehkan untuk menerima siswa baru hingga penutupan data pokok pendidikan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Di tengah polemik pendaftaran peserta didik baru, seorang penjual pentol bakso di Jombang, Jawa Timur berjuang mencerdaskan generasi dengan caranya sendiri. Ya, sembari menjajakan dagangannya, ia membawa buku bacaan yang bisa dipinjam dan dibaca oleh anak-anak secara gratis.
Suara klakson ini menjadi aba-aba bagi anak-anak di Desa Ngadirejo, Diwek, Jombang, Jawa Timur untuk beramai-ramai mendatangi lapak jualan Lutfan Effendi. Bukan hanya untuk membeli dagangan, anak-anak ini juga antusias, bahkan berebut buku bacaan yang dibawa oleh Lutfan. Ya, prihatin dengan rendahnya minat baca anak-anak yang makin gandrung dengan gadget, Lutfan Effendi tergerak untuk menyumbangkan sedikit upayanya dalam menumbuhkan rasa cinta membaca. Buku yang dibawanya saat menjajakan dagangannya umumnya buku cerita dan dongeng para nabi. Dengan selalu membawa buku saat berjualan pentol ini, Lutfan berharap anak-anak menjadi lebih semangat dan suka membaca. Cerita Nabi. Kalau Cak Lutfan belum datang? Nunggu dulu. Meski tak semua anak membeli dagangannya, Lutfan tak resah. Yang penting, minat baca anak-anak tersalurkan lewat upayanya. Pria tamatan madrasah ini berharap sedikit sumbangsinya bisa bermanfaat, terutama dalam menangkal pengaruh negatif penggunaan gadget pada anak-anak. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kisah inspiratif tersebut membuat masyarakat bangga dengan yang dilakukan oleh Bapak Lutfan Effendi. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Pak Lutfan. Selamat siang, Mas Lutfan. Oke, selamat siang Mbak Stefani. Iya, Mas Lutfan, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Lutfan, boleh diceritakan tidak apa sih awalnya yang menginspirasi Mas Lutfan untuk berjualan sambil membawa buku? Awal muasal inspirasi itu saya mulai jualan kan tahun 2016. Sejak 2016 itu kan keliling desa-desa antar desa, lama-kelamaan dalam sebuah acara teman-teman literasi di Jombang itu, saya dimintai untuk dagang dalam acara tersebut. Itu tahun 2018. Setelah di acara tersebut, saya kok memikirkan, loh ini kok acara orang baik-baik, acara yang sangat membantu anak-anak, acaranya yang sangat inspirasi juga bagi saya. 2018 itu kemudian saya mulai berteman dengan orang-orang literasi di Jombang. Sejak saat itu saya kemudian berpikir, sepertinya saya sebenarnya juga bisa membantu mereka, tapi dalam seperti apa dan bagaimana, gitu Mbak. Oke, jadi sudah mulai membawa buku-buku bacaan sambil berjualan ini sejak 2018 ya? Enggak, kalau mulai membawa itu baru seminggu sepekan. Oh, oke. Tapi idenya sudah sejak 2018. Iya, Oke. 2018. Kemudian kan teman-teman sangat mensupport. Tapi 2018 itu mungkin kendala dari saya pribadi, kendala dari tidak tahu apa yang terjadi. Baru bisa kali ini kan juga setelah saya melihat anak-anak ketika pandemi itu lebih berkurang. Ternyata intensitas bermain belajar dengan buku. Dari situ saya lebih muncul greget lagi untuk mengiyakan apa yang sudah pernah saya janjikan dalam hati. Oke, buku-buku yang biasa dibawa ini milik Mas Lutfan pribadi atau ada pemberian dari teman-teman juga? Koleksi saya pribadi, alhamdulillah ada 20 buku. 20 buku itu bukan anak-anak sebenarnya, tapi untuk istilah tingkat dewasa. Kemudian saya berkeluh kesah kepada teman-teman literasi di Jombang, itu sangat mensupport, yakni di RBGM, Rumah Baca Gang Masjid. Beliau itu meminjami buku fiksi anak, dongeng, ada juga saya membawa novel untuk yang sudah SMA, ibu-ibu juga saya bawakan majalah-majalah untuk ibu-ibu juga ada, begitu Mbak. Oke, Mas Lutfan, terakhir boleh disampaikan harapan Anda ke depannya? Harapan saya ke depannya, orang-orang baik di Jombang khususnya, di Jawa Timur ataupun di Indonesia ini lebih menggugah lagi dengan ide-ide kreatifnya, mungkin dengan ide-ide sasaran yang langsung ke masyarakat atau bagaimana. Karena ternyata sebenarnya banyak orang baik, tapi terkadang untuk melakukan aksi yang nyata itu terkadang terkendala dari hati, Mbak. Jadi mungkin harapannya kita ayo bersama-sama membangun anak-anak, karena anak-anak juga generasi kita dan juga anak-anak nanti penerus kita.
Baik, terima kasih banyak Mas Lutfan, luar biasa sekali kisahnya, inspiratif, semoga bisa diikuti oleh warga atau masyarakat lainnya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta resmi melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat mulai 1 Juli 2020. Selengkapnya akan kami ulas usai jeda berikut.